so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isya Abdurrahman dengan NIM 2522034. Saya merupakan mahasiswa dari kelas Petik 2A, yang dimana saya di sini ingin menjelaskan materi tentang basis data dari bab pertama sampai bab 4 untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Nah, apa saja dari penjelasan tersebut? Mari kita simak penjelasan dari video ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang bab pertama, yaitu konsep basis data. Nah, yang pertama adalah perkembangan basis data. Nah, perkembangan basis data itu pada awalnya tahun 1960, yaitu oleh Charles Beckman di perusahaan General Electric yang mendesain generasi pertama DBSM yang disebut dengan penyimpanan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Nah, dasar untuk model data jaringan terbentuk lalu distandarisasikan oleh Conference on Data System. Nah, yang dimana kemudian Beckman menerima CM Turing Award atau penghargaan semacam Nobel. Nah, yang dimana pada tahun 1973. Lalu pada akhir tahun 1960-an, IBM mengembangkan sistem manajemen informasi atau Information Management System. Nah, hasil kerjasama antara IBM dengan perusahaan penerbangan Amerika mengembangkan sistem Sabre. Nah, sistem Sabre ini memungkinkan user untuk mengakses data yang sama pada jaringan komputer. Lalu pada tahun 1970, Edgar Codd di laboratorium penelitian di San Jose mengusulkan sesuatu representasi data baru yang disebut model data rasional. Nah, kemudian pada tahun 1980, model relasional menjadi paradigma DBMS paling dominan, atau bahasa query SQL atau Structured Query Language dikembangkan untuk basis data relasional. Nah, sebagai bagian proyek sistem R dari IBM. Nah, SQL distandarisasi di akhir tahun 1980 dan SQL 92 diadopsi oleh American National Standards Institute atau ANSI dan International Standard Organization atau ISO. Nah, kemudian program yang digunakan untuk eksekusi bersamaan dalam basis data disebut transaksi. Nah, pada akhir tahun 1980 dan permulaan tahun 1990 banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Nah, kemudian penelitian di bidang basis data meliputi bahasa query yang powerful. Nah, model data lengkap dan penekanan pada dukungan analisis data yang kompleks. Nah, sistem diperluas dengan kemampuan menyimpan tipe data. Misalnya image dan teks serta kemampuan query yang kompleks. Kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu definisi. Nah, basis adalah merupakan suatu tempat berkumpul atau tempat bersarang. Nah, kemudian untuk data adalah representasi fakta dunia yang mewakili suatu objek, bisa jadi manusia, kemudian benda, kemudian kejadian atau yang lainnya. Nah, kemudian data tersebut disimpan dalam bentuk teks atau angka, gambar, bunyi, simbol ataupun kombinasi lainnya. Nah, kemudian basis data adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu. Nah, kemudian tersimpan di hardware komputer dengan software yang digunakan untuk melakukan manipulasi data atau diperbarui, dicari, diolah dengan perhitungan-perhitungan tertentu atau bahkan dihapus. Nah, dengan tujuan untuk melakukan sesuatu yang dengan alasan tertentu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu sistem basis data. Nah, sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari kumpulan tabel-tabel data yang saling berhubungan atau kumpulan program-program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Nah, kemudian dalam sistem basis data terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah perangkat keras. Nah, perangkat keras ini kita sebut dengan hardware, yaitu perangkat keras biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder atau hard disk. Nah, kemudian ada operasi sistem. Operasi sistem atau operating system merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Nah, kemudian yang keempat ada manajemen sistem atau DBMS.
Nah, pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung. Nah, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBSM yang menentukan bagaimana data tersimpan, diubah, dan diambil kembali. Nah, kemudian yang terakhir, pemakai user. Bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Kemudian ada aplikasi atau perangkat lainnya. Nah, aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakai. Nah, basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Nah, kemudian program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kita lanjut untuk tujuan basis data. Nah, tujuan basis data yang pertama adalah mengatur data agar dapat diperoleh kemudahan dalam pengambilan data. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada duplikasi data sehingga konsistensi data mudah dijaga. Nah, yang ketiga adalah data terintegrasi. Nah, yang keempat, data tidak tergantung pada program lain. Nah, yang kelima, data dapat dipakai secara bersamaan. Kemudian yang keenam, data diterapkan standarisasi. Nah, yang ketujuh, informasi data selalu up to date. Nah, kemudian yang kedelapan, memenuhi konten informasi dari pengguna. Nah, yang kesembilan, menyediakan struktur informasi yang alami. Yang ke-10, mendukung kebutuhan pemrosesan dan objektivitas. Yang ketiga adalah database management system. Nah, database management system adalah sistem pengorganisasian dan pengelolaan database pada komputer. Nah, sistem ini dirancang untuk mampu melakukan berbagai data dengan beberapa referensi data yang sama. Nah, kemudian DBMS ini mampu diakses oleh beberapa atau berbagai aplikasi. Nah, kemudian untuk terobosan dari database management system ini adalah Relational Database Management System atau disebut dengan RDBMS. Nah, yang mengorganisasikan data dalam suatu struktur dan memaksimalkan berbagai cara serta menghubungkan antar kumpulan data yang disimpan dalam basis data atau database. Nah, kemudian database management system ini merupakan perangkat lunak yang bersifat general purpose, yang dimana memiliki fasilitas purpose, define, construct, dan manipulate. Nah, basis data untuk aplikasi yang bervariasi. Nah, yang pertama itu adalah define. Nah, define ini digunakan untuk melakukan spesifikasi tipe data, kemudian struktur dan constraint yang akan disimpan dalam basis data. Nah, kemudian yang kedua itu adalah construct. Nah, construct ini digunakan untuk melakukan proses penyimpanan data ke dalam beberapa media penyimpanan. Nah, yang dimana dikontrol oleh database management system. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah manipulate. Nah, manipulate ini digunakan untuk melakukan query atau memanggil data yang update dan menghasilkan laporan. Nah, kita masuk untuk bab 2 yaitu basis data relasional. Nah, basis data relasional merupakan suatu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori. Nah, basis data relasional menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Nah, untuk menerapkan sebuah basis data yang terdiri atas sejumlah tabel yang saling berhubungan, atau dibutuhkan perangkat lunak atau software khusus. Nah, kemudian perangkat lunak ini disebut sistem pengelola basis data. Nah, untuk keunggulan dari basis data tersebut, yang pertama itu adalah bentuknya yang sederhana. Nah, kemudian yang kedua, mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Nah, kemudian ada istilah-istilah dalam basis data. Dalam basis data relasional ada beberapa istilah. Yang pertama adalah relasi. Nah, relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Nah, kemudian ada atribut. Nah, atribut ini merupakan kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga ada tupel. Nah, tupel adalah baris pada sebuah relasi. Yang keempat adalah domain. Nah, domain ini merupakan kumpulan nilai yang valid untuk suatu atau lebih atribut. Yang kelima adalah derajat atau degree, yang merupakan jumlah atribut dalam sebuah relasi. Nah, kemudian ada relational case. Nah, ada beberapa macam relational case ini. Nah, diantaranya yang pertama super key. Nah, super key ini adalah sebuah atau sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris dalam tabel relasi. Nah, kemudian yang kedua ada candidate key. Nah, merupakan
relasi yang mungkin mempunyai lebih dari satu key, yang mana masing-masing disebut dengan candidate key. Nah, kemudian yang ketiga adalah primary key. Nah, primary key ini adalah candidate key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unik untuk sebuah tabel relasi. Nah, yang keempat ada alternate key, adalah merupakan skema relasi yang dapat memiliki atribut yang menunjukkan ke primary key dari relasi lain. Nah, kemudian atribut ini disebut dengan varied key. Nah, kemudian relational integrity rules. Nah, di dalam relational integrity rules ini yang pertama ada null atau nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Nah, yang kedua adalah anti integrity atau tidak ada satupun komponen primary key yang bernilai null. Nah, yang kemudian yang ketiga ada referential integrity atau suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal dari domain yang bersangkutan. Nah, kemudian bahasa pada basis data relasional adalah bahasa yang digunakan itu adalah query, yang mana sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah bahasa formal dan bahasa komersial. Nah, bahasa formal ini diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Nah, contohnya yang pertama itu ada aljabar relasional, kemudian ada kalkulus relasional. Nah, yang kedua adalah bahasa komersial. Nah, bahasa komersial ini bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya atau user friendly. Nah, contohnya adalah yang pertama itu ada Quell. Nah, Quell ini berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Nah, yang kedua ada QBE, berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Dan yang ketiga ada SQL yang berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar. Nah, normalisasi. Nah, normalisasi ini adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Nah, proses normalisasi ini merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasinya. Nah, kemudian tujuan normalisasi. Nah, ada beberapa tujuan dari normalisasi ini. Nah, yang pertama itu adalah untuk menghilangkan kerangkapan data. Nah, kemudian yang kedua untuk mengurangi kompleksitas. Nah, yang ketiga adalah untuk mempermudah pemodifikasian data. Nah, kemudian ada proses normalisasi. Nah, di mana proses normalisasi ini ada dua langkah. Yang pertama adalah data yang diuraikan dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya akan dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Nah, kemudian yang kedua adalah apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Nah, yang selanjutnya adalah tahap normalisasi. Nah, tahap normalisasi ini adalah tahapan dari normalisasi. Yang pertama itu adalah bentuk tidak normal. Yang kedua adalah bentuk normal pertama atau 1NF. Yang ketiga adalah bentuk normal kedua atau 2NF. Dan yang keempat adalah bentuk normal ketiga atau 3NF. Dan yang kelima adalah bentuk normal Boyce Code atau BCNF. Nah, yang keenam adalah bentuk normal keempat atau kita sebut dengan 4NF. Yang ketujuh adalah bentuk normal kelima. Kemudian ada ketergantungan fungsional. Nah, ketergantungan fungsional ini menggambarkan hubungan atribut dalam sebuah relasi. Nah, suatu atribut dikatakan fungsionally dependency pada yang lain jika kita menggunakan harga atribut tersebut untuk menentukan harga atribut yang lain. Nah, kemudian simbol yang digunakan adalah tanda panah ke kanan untuk mewakili fungsional dependensi. Kemudian tanda panah ke kanan juga dibaca secara fungsional. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu siklus hidup perancangan basis data. Nah, perancangan database atau database planning merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application life cycle yang direlasikan seefektif dan seefisiensi mungkin.
Nah, kemudian perancangan database harus terintegrasi dengan keseluruhan strategi sistem informasi dari organisasi. Nah, kemudian terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi, yaitu yang pertama adalah identifikasi rencana dan sasaran goals dari enterprise, termasuk mengenal sistem informasi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah penaksiran kesempatan IT yang memungkinkan memberikan keuntungan kompetitif. Nah, kemudian metodologi untuk mengatasi hal tersebut adalah yaitu database planning. Database planning mission statement, yaitu mission statement ini membantu menjelaskan kegunaan dari database project dan menyediakan alur yang lebih jelas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penciptaan dari suatu aplikasi database yang diinginkan. Nah, kemudian ada database planning mission objective. Nah, ketika mission statement tersebut telah didefinisikan, maka mission objective didefinisikan. Setiap objektivitas atau objektif harus mengidentifikasikan tugas khusus yang harus didukung oleh database. Nah, kemudian database planning juga harus menyertakan pengembangan standar-standar yang menentukan. Yang pertama adalah bagaimana data yang akan dikumpulkan. Yang kedua adalah bagaimana menspesifikasikan atau format bentuk data. Nah, yang ketiga adalah dokumentasi penting apakah yang akan diperlukan. Yang keempat adalah bagaimana desain dan implementasi harus dilakukan. Nah, kemudian ada definisi sistem atau system definition. Nah, menjelaskan batasan-batasan dan cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user atau user view yang utama. Nah, user view ini mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database. Dari perspektif diantaranya yang pertama adalah aturan kerja khusus seperti manajer atau supervisor. Nah, kemudian adalah area aplikasi enterprise. Nah, seperti marketing, personel, atau stock control. Yang ketiga adalah aplikasi database dapat memiliki satu atau lebih user view. Nah, yang keempat identifikasi user view. Nah, kemudian analisis dan pengumpulan kebutuhan atau requirement collection dan analisis, suatu proses mengumpulkan dan analisa informasi yang mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut. Nah, untuk identifikasi kebutuhan user pada sistem yang baru. Nah, kemudian informasi dikumpulkan untuk setiap user view utama, meliputi yang pertama ada deskripsi data yang digunakan atau dihasilkan. Nah, yang kedua adalah detail mengenai bagaimana data digunakan atau dihasilkan. Nah, yang ketiga adalah beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Nah, kemudian aktivitas penting lainnya adalah menentukan bagaimana mengatur aplikasi database dengan multiple user view. Nah, ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama adalah control-list approach, kemudian yang kedua view integration approach, dan yang ketiga adalah combination of both approach. Nah, database design merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain database yang akan mendukung tujuan dari operasi suatu enterprise. Nah, tujuan utamanya adalah yang pertama adalah merepresentasikan data yang relationship antar data yang dibutuhkan oleh kebutuhan area aplikasi utama dan user group. Nah, yang kedua adalah menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan pada data. Nah, yang ketiga adalah menspesifikasikan desain minimal yang secara tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa yang ditetapkan pada sistem. Nah, misalnya kayak waktu respon. Nah, kemudian ada pendekatan dalam desain database. Yang pertama adalah top down, diawali dengan membentuk model data yang berisi beberapa entitas, high level, dan relationship. Nah, yang kemudian menggunakan pendekatan top down secara berturut-turut untuk mengidentifikasikan entitas lower level atau relationship dan atribut lainnya. Nah, yang kedua adalah bottom up. Nah, dimulai dari atribut dasar, yaitu sifat-sifat entitas dan relationship, dengan analisis dari penggabungan antar atribut yang dikelompokkan ke dalam suatu relasi yang merepresentasikan tipe dari entitas dan relationship antar entitas. Nah, yang ketiga adalah inside out, yang berhubungan dengan pendekatan bottom up, tetapi sedikit berbeda dengan identifikasi awal entitas utama dan kemudian menyebar ke entitas. Nah, relationship dan atribut terkait lainnya yang lebih dulu diidentifikasikan. Nah, yang keempat adalah mixed, menggunakan pendekatan bottom up dan top down untuk bagian yang berbeda sebelum pada akhir digabungkan. Nah,
Nah, kegunaan utama dari data modeling ini meliputi yang pertama adalah untuk membantu dalam memahami arti semantik dari data. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk memfasilitasi komunikasi mengenai informasi yang dibutuhkan. Nah, pembuatan model data mengharuskan menjawab pertanyaan mengenai entitas, yang dimana relationship dan atribut ini. Kemudian model data memastikan kita untuk memahami setiap perspektif user mengenai data. Nah, kemudian sifat dari kata itu sendiri independen terhadap representasi fisiknya. Kemudian kegunaan data melalui user view. Nah, 3 fase database yaitu yang pertama adalah konseptual. Nah, database design suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise independen dari keseluruhan. Nah, aspek fisik. Kemudian model data dibangun dengan menggunakan informasi dalam spesifikasi kebutuhan user. Nah, model data konseptual tersebut merupakan sumber informasi untuk fase desain logikal. Nah, yang kedua adalah logical database design. Nah, suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise berdasarkan model data tertentu. Dan yang ketiga adalah physical database design. Nah, suatu proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database pada penyimpanan sekunder. Kemudian ada database management system selection atau opsional, atau pemilihan database management system yang tepat untuk mendukung aplikasi database. Nah, dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju desain logikal, asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan. Nah, kemudian tahapan-tahapan utama untuk memilih database management system yang pertama adalah mendefinisikan terminologi studi referensi. Nah, yang kedua adalah mendaftarkan 2 atau 3 produk. Nah, kemudian yang ketiga adalah evaluasi produk, dan yang keempat adalah rekomendasi pilihan dari laporan produk. Desain aplikasi atau application design. Nah, desain interface user dan program aplikasi yang menggunakan proses database. Nah, kemudian desain database dan aplikasi merupakan aktivitas paralel yang meliputi 2 aktivitas yang penting. Nah, kemudian di antaranya adalah yang pertama adalah transaction design atau transaksi dalam satu aksi atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh user tunggal atau program aplikasi yang mengakses atau merubah isi dari database. Nah, kegunaan dari desain transaksi adalah untuk menetapkan dan keterangan karakteristik high level dari suatu transaksi yang dibutuhkan. Nah, di antaranya adalah yang pertama itu ada data yang akan digunakan oleh transaksi. Nah, kemudian yang kedua adalah karakteristik fungsional dari suatu transaksi tersebut. Kemudian ada output transaksi, dan kemudian ada keuntungan bagi user. Kemudian ada tingkat kegunaan yang diharapkan oleh user. Nah, yang kedua adalah terdapat 3 tipe transaksi, yaitu yang pertama ada retrieval transaction atau digunakan untuk pemanggilan atau retrieve data untuk ditampilkan di layar atau menghasilkan suatu laporan. Kemudian yang kedua adalah update transaction, digunakan untuk menambahkan record baru atau menghapus record lama, atau memodifikasi record yang sudah ada di dalam database. Nah, kemudian yang ketiga adalah mixed transaction, meliputi pemanggilan dan perubahan data. Nah, kemudian yang ketiga ada user interface design. Nah, yaitu prototyping opsional, membuat model kerja suatu aplikasi database. Nah, tujuan utama dari pembuatan prototyping adalah yang pertama adalah untuk mengidentifikasi fitur dari sistem yang berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kemudian yang kedua untuk memberikan perbaikan atau penambahan fitur baru. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk klarifikasi kebutuhan user. Nah, kemudian yang keempat adalah untuk evaluasi fasilitas atau kemungkinan yang akan terjadi dari desain sistem khusus. Nah,
terdapat dua macam strategi prototyping yang digunakan saat ini, yaitu yang pertama adalah requirements prototyping, menggunakan prototype untuk menentukan kebutuhan dari aplikasi database. Kemudian yang dimana ketika kebutuhan itu terpenuhi maka prototype akan dibuang. Nah, kemudian yang kedua adalah evaluationary prototyping, digunakan untuk tujuan yang sama. Perbedaannya adalah prototype tidak dibuang, tetapi dengan pengembangan lanjutan yang menjadi aplikasi database yang digunakan. Nah, kemudian ada implementation yang merupakan realisasi fisik dari database dan desain aplikasi. Nah, implementasi database ini dicapai dengan menggunakan yang pertama adalah DDL. Nah, untuk membuat skema database dan file database. Kemudian yang kedua adalah DDL untuk membuat user view yang diinginkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah 3GL dan 4GL untuk membuat program aplikasi. Nah, termasuk transaksi database disertakan dengan menggunakan DML atau ditambahkan pada bahasa pemrograman. Kemudian data conversion and loading atau pemindahan data yang ada ke dalam database yang baru dan mengkonfirmasikan aplikasi yang ada agar dapat digunakan pada database yang baru. Nah, kemudian testing suatu proses evakuasi program aplikasi dengan tujuan untuk menemukan kesalahan dengan menggunakan strategi tes yang direncanakan dengan data yang sesungguhnya. Pengujiannya hanya akan terlihat jika terjadi kesalahan software. Kemudian mendemonstrasikan database dan program aplikasi terlihat berjalan seperti yang diharapkan. Nah, kemudian operational maintenance yaitu suatu proses pengawasan atau pemeliharaan sistem setelah instalasi, yaitu meliputi yang pertama adalah pengawasan performa sistem. Nah, jika performa menurun maka memerlukan perbaikan atau pengaturan ulang database. Nah, kemudian yang kedua adalah pemeliharaan dan pembaharuan aplikasi database. Nah, jika dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah penggabungan kebutuhan baru ke dalam aplikasi database. Dan langkah ketiga disebut juga dengan perancangan basis data. Nah, langkah keempat dan kelima merupakan bagian dari fase desain dan implementation pada siklus kehidupan sistem informasi yang besar. Nah, pada umumnya basis data pada organisasi menjalani seluruh aktivitas siklus kehidupan di atas. Nah, kemudian langkah kelima dan keenam tidak berlaku jika basis data dan aplikasinya baru. Nah, setelah itu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip perancangan basis data. Yaitu prinsip dari database secara umum adalah integritas atau menyatu. Nah, maka antara suatu file dengan file yang lain atau table dengan table lain harus saling berhubungan. Nah, kemudian perencanaan database selanjutnya adalah model data logika atau model data logical data modeling adalah suatu teknik untuk menjelaskan dengan baik struktur informasi bisnis dan aturan-aturan sebagai masukan pada proses perancangan database. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang database antara lain adalah yang pertama yaitu memiliki perspektif globalnya, harus dipandang dari sisi keseluruhan sistem. Misalnya yaitu database akademik. Nah, bagian jurusan KHS, KRS, kemudian dosen MK, MHS. Nah, kemudian bagian keuangan yaitu pembayaran gaji karyawan, SPP mahasiswa. Kemudian dosen KRS, MHS bimbingan, dan MK yang diajar dan lain-lain. Nah, bila ada permasalahan dalam sistem yang harus dipandang dari keseluruhan sistem. Kemudian yang kedua adalah gunakan perancangan atas bawah. Perancangan harus dari atasan atau pimpinan.
terlebih dahulu. Nah, inovasi dari top tersebut untuk kepentingan perusahaan. Nah, apabila ada permasalahan dari internal organisasi, maka pimpinan dapat menyimpulkan bahwa timbulnya permasalahan dari sisi yang ia pandang. Nah, kalau dari bawah ke atas, maka setiap bagian akan cenderung mengemukakan permasalahannya sendiri. Nah, yang ketiga adalah berikan informasi secara selektif untuk setiap level atau tingkat yang ada. Maka berikan informasi yang sesuai untuk tingkatan manajer. Misalnya berikan laporan keuntungan saja. Nah, sedangkan untuk laporan per hari, laporan absensi dan kegiatan rutin untuk karyawan tidak perlu diberikan laporan tersebut. Nah, yang keempat adalah memberikan database yang berbeda untuk manajemen yang beda. Nah, contohnya adalah kepala program studi harus mengetahui perkembangan seluruh mahasiswa dari kelas. Nah, kemudian nama-nama orangnya. Setelah itu mengetahui mata kuliah dan memberikan mata kuliah kepada dosen-dosen yang akan mengajar mata kuliah tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah untuk dosen, biasa sebagai dosen pembimbing, maka hanya menjalankan kebijakan kepala program studi. Nah, yang kelima, jangan mengubah file yang ada. Tidak boleh asal mengubah file, dikarenakan jika kita mengubah file tersebut, maka database-nya juga akan ikut berubah. Kita masuk ke bab 4, yaitu pemodelan data. Nah, dalam pemodelan data tersebut terdapat basis data relasional atau model relasional yang terkait dengan 3 aspek. Nah, yang pertama ada struktur data, kemudian ada integritas data, dan ada manipulasi data. Nah, kemudian kita masuk variable versus value. Nah, yang pertama adalah relational variable, yaitu suatu relasi yang skemanya terdefinisi. Nah, kemudian yang kedua adalah relation value, adalah nilai yang dikandung suatu relasi pada suatu waktu, disebut juga instance. Nah, berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah base relation, yang dimana relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. Yang kedua adalah derived relation, yaitu relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional. Nah, kemudian ada view derived, yaitu relation yang memiliki nama. Nah, kemudian bahasa pada basis data relasional, yaitu bahasa yang digunakannya adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Nah, terbagi lagi menjadi 2, yaitu bahasa formal, bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis, yaitu seperti contohnya aljabar. Nah, aljabar relasional ini bahasa query-nya prosedural, yaitu pemakai menspesifikasikan data yang ada atau yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalkulus relasional, yaitu bahasa query non prosedural, yaitu pemakainya menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikannya. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya. Nah, kemudian yang kedua ada bahasa komersial. Nah, bahasa komersial pada bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmernya. Nah, menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah untuk menggunakannya atau user friendly. Nah, contohnya adalah select atau group by, kemudian order by, dan lain-lainnya. Kemudian pemodelan data atau model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data atau database struktur dan memberikan gambaran tingkatan-tingkatan abstraksi data. Nah, data atau data abstraction. Nah, selain itu model data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan tool konseptual atau logical konseptual level untuk mendeskripsikan data atau relasi-relasi antar data, atau bisa juga semantik makna data dan constraint. Nah, model data digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data yang stabil dengan menormalisasikan penuh agar data terhindar dari
kesalahan-kesalahan seperti tidak konsisten, kemudian tidak akurat dan lain-lain. Nah, tujuannya adalah model data untuk menyajikan agar data mudah dimodifikasi dan dimengerti. Nah, secara garis besar model data dikelompokkan dalam tiga macam, yaitu yang pertama adalah model data berbasis objek. Nah, model data berbasis objek ini berdasarkan reward atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakainya mengenai hubungan logik antara data dalam basis data. Yang kedua adalah model data berbasis record, dan yang ketiga adalah model data fisik. Nah, model data berbasis objek ini merupakan himpunan data atau prosedur relasi yang menjelaskan hubungan logik antara data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya. Nah, kemudian terdiri dari atas entity relationship model, kemudian semantic model, dan binary model. Nah, model data berbasis record ini, yaitu model ini berdasarkan record atau rekaman untuk menjelaskan untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antar data dalam basis data. Nah, kemudian terdiri dari yang pertama adalah hierarchical model, kemudian ada network model dan relational model. Nah, model data fisik, yaitu model ini digunakan untuk menguraikan data di tingkatan internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Nah, model ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompleksitasnya yang justru menyulitkan pemakai. Nah, model ini terdiri dari yang pertama ada unifying model, kemudian yang kedua ada frame memory. Untuk pembahasan selanjutnya adalah entry relational model, atau entry relational model pada hakikatnya perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu IR diagram. Nah, berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam tiga macam bentuk relasi. Nah, yaitu satu-satu, satu banyak, dan banyak-banyak. Nah, pergambaran ini akan membantu analis sistem dalam melakukan perancangan proses yang nantinya akan dituangkan dalam baris-baris program. Nah, kemudian yang pertama itu ada domain data. Nah, disebut juga sebagai himpunan entitas diwakili oleh diagram kotak. Yang kedua adalah file data atau atribut diwakili oleh diagram lingkaran atau elips. Nah, yang ketiga hubungan atau relasi antar domain diwakili oleh jajaran genjang. Demikian adalah penjelasan dari materi basis data, yang dimana materi ini saya gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Nah, setelah ini mungkin jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.